sudah sejauh mana sih Pak sirkuitnya, pembangunannya? Sudah sejauh mana? Sudah yes. jauh banget. Udah mendekati akhir ya. Akhirnya final ini kan kita ini finalnya ini kan di bulan Juni ya, insya Allah Juni ini 100% selesai ya, mudah-mudahan Juni ini 100% selesai untuk aspal ya. Kalau untuk fasilitas lagi karena rencananya planningnya kan balapannya Oktober ya, jadi sambil menunggu Oktober kita selesaikan dari Juni, berarti punya waktu Agustus September 2 bulan nah, kayak gitu. Teknologi sekarang kan cepat ya Mas ya, nggak kayak zaman dulu, teknologinya cepat, jadi pembangunan pun juga bisa cepat, dan bangun juga nggak harus di site-nya langsung, udah jadi baru dibawa ke site, kira-kira seperti itu. Kalau pembangunan untuk aspal, sekarang kita masuk di aspal. Aspal itu ada 3 layer, layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Layer pertama ini kita udah hampir lebih daripada 60-70% layer pertama. Tinggal nanti kita touch up lagi, menunggu kedatangan dari FAM dan Dorna di awal bulan besok. Kita ke sana meninjau sirkuit Mandalika. Terus kalau ditanya lagi kesulitannya apa? Kesulitan kita ya di faktor cuaca. Cuaca ini kan yang ekstrimnya di sana ya. Jadi ini yang menghambat kita. Kira-kira itu. Nah, selain sirkuitnya Pak, untuk tribun nanti kapasitasnya kira-kira berapa orang? Kalau untuk tribun sendiri kapasitasnya itu grandstand itu sekitar 50.000 ya, tapi di luar daripada grandstand, Mandalika itu kan bentuknya dia di tepi laut dan dia berbukit-bukit ya. Nah, bukit itu yang bisa dijadikan grandstand alami. Grandstand alaminya sendiri bisa menampung 120-130.000, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan udah dipastikan kan kalau penonton banyak ya pasti ya Mas ya. Apalagi penonton Indonesia sama MotoGP kan manianya luar biasa kayak gitu. Saya berharap ya kali pertama ini di GP MotoGP ya, bukan yang GP 500, yang di GP 1000 cc ini penontonnya bisa banyak lah, insya Allah ya. Ya, tapi dengan catatan kalau misalnya memang pandemi COVID ini juga udah bisa diatasi dengan baik. Oke Pak. Nah, soal sirkuit jalan raya Pak, ini kan konsepnya sirkuit jalan raya. Apakah ada penanganan khusus nanti sebelum dan sesudah race? Sebelum dan sesudah race. Nah, ini bedanya street circuit sama circuit street. Kalau kita lihat di Singapura itu yang namanya circuit street ya, jalanan dibuat sirkuit ya kan, jalan umum dibuat sirkuit. Kalau ini adalah street circuit. Street circuit itu artinya sirkuit dibuat jalan nantinya, kayak gitu ya. Jadi ini adalah pertama kali di dunia adalah international street circuit. Nanti kalau nggak pakai balap ya sebagian, mungkin nggak semua ya nanti ya kita buka, karena kan aspalnya mahal ya, penanganan aspalnya kan khusus. Nah, ini yang mungkin akan dibuka berapa persen, terus yang ini boleh ditutup, ini boleh dipakai, yang mana ditutup, yang mana dipakai, kira-kira gitu. Oke. Kemudian soal yang lain Pak, fasilitas yang lain nih seperti spot untuk mungkin ada UMKM yang mau jualan merchandise, kemudian rumah sakit, itu sudah apakah nanti setelah aspal ini selesai atau berbarengan nih Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Untuk merchandise pertama, untuk merchandise tentunya kita sangat berharap ya, ini kan memang 100% Indonesia Mas, jadi merchandise-nya itu harus 100% dari Indonesia. Mungkin bisa jadi penjualannya itu sebelum race sudah ada penjualan, jadi nanti buat teman-teman atau para penonton semua yang mau nonton ke sana, nonton Mandalika udah punya bekal, punya pakai kopinya MotoGP Mandalika, kaosnya MotoGP Mandalika, mungkin ya seperti itu. Dan ini kita memang pure UMKM ya, kita akan menghidupkan UMKM di Indonesia. Penjualannya nanti akan dalam waktu dekat lah ya, nanti akan kita umumkan di gerai mana kita jual. Terus melalui marketplace kita juga punya ya
semuanya bisa apa namanya dengan mudah. Kalau untuk fasilitas-fasilitas lain seperti medical center kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kami bekerja sama dengan pemerintah dengan sangat baik sekali. Kementerian Kesehatan itu akan membuatkan medical center ya nanti di di tengah sirkuit. Kemudian kalau untuk hospitalnya sendiri, International Hospital itu sudah ada juga, sudah terbangun juga. Mungkin baru selesai kali ya. Saya belum cek lagi. Itu kira-kira 12,5 kilo dari sirkuit dengan fasilitas internasional. Kira-kira seperti itu. Kemudian Pak, soal lingkungan yang lain nih. Apa sih nilai jualnya dari sirkuit Mandalika nih mungkin untuk penonton yang dari luar gitu. Jadi nggak cuma nonton MotoGP aja, apa sih yang ada di sekitar situ, Pak? Oke. Yang MotoGP ini dibuat di Indonesia, tujuannya adalah 3 aspek ya. Ada 3. Nomor 1 adalah country branding untuk Indonesia sendiri. 1,4 miliar orang menyaksikan live MotoGP ketika MotoGP itu line up di suatu negara atau di suatu tempat. Itu nomor 1, country branding. Bayangkan berapa media value yang bisa dicapai kalau dihitung dikapitalisasi 1,4 miliar orang seluruh dunia. Nah, nomor 2 adalah sektor promosi pariwisata Indonesia. Tentunya pariwisata ini kan banyak dikenal kan. Indonesia akan disebutkan sebanyak 38.000 kali di dalam setiap live itu, karena yang ini kan banyak yang line up ya, TV-TV dari luar negeri banyak. Itu kira-kira perhitungan kita seperti itu. Itu dari sisi promosi pariwisata Indonesia. Nah, at least kalau misalnya itu disebutkan berulang-ulang, orang mindsetnya udah tahu kunjungannya adalah Indonesia. Selain Lombok juga Mandalika ini kan sirkuitnya bagus ya, di pinggir pantai, dan mungkin ini yang kali pertama di dunia ada sirkuit di pinggir pantai. Kalau beda sama Phillip Island. Kalau Phillip Island itu di atas gunung, baru bawahnya pantai. Kalau ini benar-benar di bibir pantai. Secara promosi, secara visual, the magic of visual, ini sangat menarik sekali. Kayak gitu loh. Balapan di pinggir pantai, keren banget deh pokoknya. Nah, yang nomor 3 itu adalah yang namanya multiplier effect. Nah, tadi pertanyaannya Mas tadi berhubungan dengan multiplier effect. Multiplier effect itu nggak hanya untuk UMKM. UMKM itu nggak hanya untuk merchandise. UMKM itu ada homestay juga ada, ya. Ada homestay-nya hidup. Kemudian makanan, industri makanan, minuman itu banyak banget. Penyewaan mobil, sewa rental motor dan sebagainya. Ekonomi akan hidup di sana, kayak gitu ya. Terus kemudian sektor lain, selain juga dari usaha kecil menengah, itu juga ada lagi sektor-sektor yang penerbangan ke sana, perhubungannya seperti apa, transportasinya. Banyak lah Mas yang bisa industri maupun tenaga kerja yang terserap di dalam event olahraga otomotif ini. Nah, ngomong-ngomong soal street circuitnya Pak, kemarin kami juga sempat live bersama Ali Adrian, salah seorang orang Indonesia yang balap di Spanyol. Itu ingin menanyakan juga, apakah sirkuit ini ketika nggak dipakai balapan MotoGP dan juga WSBK, apakah bisa digunakan untuk latihan pembalap-pembalap Indonesia gitu? Oh ya, tentu bisa. Kalau ada schedule-nya ya, tentu bisa. Di Mandalika ini bukannya nggak ketat nantinya. Untuk tahun pertama mungkin kita ada 2 race yang kelas dunia, ada World Superbike, kemudian ada MotoGP. Seperti itu ya. Insya Allah tahun ini keduanya bisa berjalan ya. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya tentunya yang lain kan balapannya kan juga banyak, pasti akan diatur sedemikian rupa untuk schedule ya. Kayak gitu, kapan boleh buat latihan, kapan karena ada event dan sebagainya. Ya seperti layaknya sirkuit-sirkuit dunia lainnya Mas, pasti bisa buat latihan. Jadi kan harapannya bisa ada juru kuncinya gitu Pak, orang Indonesia harus menang di sini gitu. Oh iya. Yang kemarin karena tujuan utama kita salah satunya adalah memang pembalap-pembalap Indonesia itu dengan harapan ketika kita punya sirkuit internasional yang grade
seperti Mandalika ini. Mandalika kan grade-nya A, type-nya type A. Sirkuit itu ada banyak jenisnya, type A, type B, type C, type D, type E, sama type F. Untuk internasional, kategori kita tuh masuknya tipe A, internasional. Jadi kebayangkan tipe A internasional itu sirkuitnya bagaimana treatmentnya, pasti sangat presisi, artinya attention to detailnya tinggi banget, kayak gitu. Bukan yang apa namanya, yang tidak diperhatikan secara maintenance, secara pemilihan material untuk pembangunan sirkuit pun udah dipilih sedemikian rupa, makanya bisa jadi sirkuit tipe A internasional. Karena harapannya dengan adanya sirkuit lokal di Indonesia ini, pembalap lokal juga bisa jadi juru kuncinya gitu, kayak Portimao di Portugal itu kan kemarin Miguel Oliveira masterclass sekali di situ. Jadi harapannya nantilah ada pembalap Indonesia yang bisa melejit lebih dari 4 detik dari pembalap luar. Iya. Benar. Ya, semakin banyak sirkuit di Indonesia, coba deh cek tuh di Spanyol ada berapa banyak sirkuit, di Itali berapa banyak sirkuit. Pembalap mereka line up semua itu di starting grid-nya MotoGP, banyak yang line up-nya kayak gitu. Kalau kita kan memang sedikit sirkuit kayak gitu ya. Sirkuit di Indonesia itu sedikit sekali dan kualitasnya tidak semuanya sama kan kayak gitu ya. Tidak semuanya sama. Nah, ini bagaimana Indonesia bisa bersaing kalau misalnya kita sirkuit aja cuma 1-2 kayak gitu ya. Semakin banyak sirkuit, semakin harapan kita pembalap-pembalap Indonesia itu bisa line up di gridnya MotoGP ya. Kan toh juga nanti akan ada pembibitan mas. Kejuaraan-kejuaraan itu hanya MotoGP aja, tapi road to MotoGP, before MotoGP itu akan kita siapkan semuanya. Jadi untuk road to MotoGP ini akan berbarengan dengan adanya sirkuit gitu Pak ya? Enggak juga, enggak semuanya, karena road MotoGP-nya harus dari awal ya, dari anak-anak dulu lah ya, dipupuk, dibina, dilatih sehingga mental mereka untuk membalap di kejuaraan-kejuaraan internasional itu bisa. Bagaimana mereka bisa bersaing secara sehat, fair dan sebagainya ya kan, tanpa harus melukai dan sebagainya. Nah ini yang kita harapkan, balapannya bersih lah, clean kayak gitu lah. Oke. Nah ini juga banyak yang nanya soal drainase Pak. Oke. Apakah, karena kan kemarin sempat terkenang gitu kan beritanya. Oke. Oh drainase yeah. Tempat menggenang gitu ya. Ya. Oke. Curah hujan tinggi ya. Kalau misalnya tanah ataupun sirkuit itu masih belum ditreatment, ya tentunya yang Mas tahu sendiri, kalau masih tanah yang menggenang ya wajar kan kayak gitu, curah hujan tinggi. Tapi kalau nanti finishingnya itu enggak, teknologi kita tuh pakai namanya Horathon. Horathon itu kayak semacam high capacity drain ya. Nanti sepanjang kanan kiri sirkuit itu 4,31 tuh akan ada drainase yang memang menampung itu semuanya. Jadi sudut kemiringannya sirkuit itu sudah diatur sekian derajat ke kanan, sekian derajat ke kiri, itu masuk ke dalam drainase itu. Jadi nggak usah khawatir lah, sirkuit kita ini termasuk golongan sirkuit yang sampai saat ini masih paling canggih di dunia, kayak gitu. Kalau boleh tahu Pak, misalkan disejajarkan nih, kan ada beberapa tipikal sirkuit yang menjadi salah satu sekian sirkuit terbaik di dunia. Kalau boleh disejajarkan, sirkuit Mandalika ini nantinya akan seperti apa? Ya seperti itu. Setarakan dengan jadi ada beberapa elemen-elemen yang memang belum dipakai sama sirkuit-sirkuit di dunia, yang terbaru ada di Mandalika semuanya. Jadi kalau untuk mensejajarkan, saya juga kurang tahu detailnya seperti apa dengan sirkuit lain. Tapi artian the latest teknologi untuk yang sirkuit itu ada di Mandalika semuanya. Dari sistem drainase, dari sistem safety-nya, bagaimana aspalnya dan sebagainya. Aspal itu luar biasa mas, attention to detailnya sangat tinggi sekali. Ya. Dengan AMP-nya, aspal mixing plant-nya yang kapasitasnya
240 ton per jam ya, sehingga suhu bisa terjaga. Itu luar biasa. Diatur tuh perampatannya, aspalnya ya, bagaimana aspal itu bisa getas atau tidak, itu udah ada teknologinya dari situ semua. Oke. Nah, kemudian untuk akses yang lain Pak, mungkin akses dari hotel ke sirkuit atau dari untuk apa? Keputus Mas. Ya Pak, agak putus-putus. Diulang Mas, bisa diulang? Ya Pak, wah Bisa diulang? sekali lagi seru nih padahal ya. Nah ya Pak, untuk akses jalan nih dari menuju sirkuit, dari hotel kah atau misalkan dari bandara atau dari Oke. Akses sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa kerjasama dengan pemerintah ini sangat baik sekali. Pemerintah itu membantu menyediakan accessible, dibuat akses menuju ke arah Mandalika, dibikin akses yang baik ya. Nggak mungkin kita memakai akses lama ya, jalan provinsi itu kapasitasnya kecil ya. Kita dibuatkan oleh pemerintah, oleh PUPR, itu adalah akses yang jalanan bypass, itu sekitar 17,5 kilo kayak gitu ya, yang langsung direct dari Praia, Bandar Udara Praia. Jadi ketika mendarat dari Bandar Udara Praia ada jalan lebar gitu ya, lebar 20-20 kalau nggak salah ya. Itu 20-20 itu lebar kayak gitu, kanan kiri itu bypass menuju akses langsung Pantai Mandalika dan sirkuit Mandalika langsung. Nah, apakah ada rencana seperti di Sepang Pak? Kalau di Sepang kan mungkin dari yang Kuala Lumpur, dari beberapa kota di Malaysia itu ada shuttle bus untuk ke sirkuit. Apakah nantinya Mandalika juga akan seperti itu? Oh iya. Kita pakai feeder gitu modelnya. Nanti dengan Kementerian Perhubungan juga seperti itu. Kita kerjasama juga sama mereka ya. Ada Damri juga ada kayak gitu yang akan menyediakan akses langsung ke sirkuit. Seperti itu. Gini Mas, contohnya ya, orang kalau udah suka yang namanya MotoGP, mau nonton kemanapun juga dikejar ya. For example ya, Buriram misalnya, Buriram jarak antara Thailand ya, Bangkok dengan Buriram itu butuh waktu untuk perjalanan darat itu 6 sampai 7 jam, 6 jam ya. Pertanyaannya adalah seberapa banyak Buriram itu dia punya akses akomodasi di sana? Sedikit kan, ya enggak? Tapi dikejar sama orang. Orang nginep di mana? Di surrounding, di sekitarnya Buriram, kanan dan kiri, kayak gitu. Kalau kita kayak gimana? Hotel kita punya, hotel bintang 5 ada, 4 ada, 3 ada, 2 ada, 1 ada, bungalow ada, homestay banyak banget, kan kayak gitu kan? Homestay itulah yang jadi tulang punggung kita nantinya. Karena homestay itu yang akan menjadi boleh dibilang dia supporter utama kita nanti. Ya, rumah di sana juga rumah penduduk itu sangat layak untuk ditempati dan boleh dibilang udah cukup bagus. Kementerian Kementerian Desa Tertinggal itu membangunkan homestay juga, selain yang homestay yang dipunya oleh masyarakat. Kemudian ada PUPR ya. Itu juga membangunkan membangun rumah-rumah ataupun homestay. Itu banyak sekali Mas di sana. Jadi di sana itu yang orang yang mau datang nonton ke Mandalika itu ya kemanapun apapun juga yang mau nonton MotoGP dikejar kayak gitu. Dan kayak gitu. Nah, yang jadi enaknya ya kalau kita bandingkan dengan sirkuit-sirkuit di dunia misalnya, Anda ke Buriram ya. Anda ke Buriram, habis dari Buriram mau kemana? Ada nggak daerah wisata lain? Ya nggak, jauh. Ya, beda sama Mandalika. Mandalika habis nonton ke pantai banyak, gunung, sawah, lautan. Ya, disitulah letaknya. Indonesia itu begitu luar biasa ya, apabila dieksplor dengan benar. Gitu. Nah, ini sama sih Pak, waktu itu
Saya sempat baca-baca di beberapa literatur di Mugello dan juga Jerez kalau nggak salah, Phillip Island juga. Jadi ada area camping, Pak. Jadi para bikers itu camping di sekitar sirkuit. Mungkin bisa jadi pertimbangan sih, seru sih kayaknya. Oh seru, iya pasti. Kita tuh kayak gini Mas, kita mapping ya, pemetaan di kita itu bahwa orang yang nonton ke situ tuh nggak semuanya naik pesawat menuju Lombok Mandalika, di luar daripada dari warga Lombok sendiri ya, kayak gitu, warga Lombok sendiri. Orang ke situ datang banyak banget, dari naik mobil, aksesnya dari Bali kan gampang. Kemudian orang naik motor, apalagi komunitas-komunitas dan sebagainya, betul nggak? Ya. Nah, itu kita juga menyediakan namanya camping area ada, glamping area ada, glamour camping ada, glamour camping ada, camping area ada, yang bisa disewa juga di situ kayak gitu loh, kan lebih enjoy, lebih happening aja kan kayak gitu ya, lebih sesuatu balasan kayak gitu kan, dan lebih down to earth kayak gitu loh. Jadi jangan berharap juga ke Lombok ini datang langsung, wah saya nggak dapat hotel dan yang lainnya, kan banyak karyanya itu homestay ada tuh di sana ya kan, yang bungalow ada, villa ada, bintang 1 ada, 2 ada, ya kelas melati juga ada kayak gitu. Jadi macam-macam, banyak banget hal yang bisa dilakukan asal dari jauh-jauh hari udah di planning. Nanti at the end kalau kita memang sudah membuka yang namanya tiket ya udah deh, sesegera mungkin teman-teman semuanya udah mulai setting ini ya, mulai setting kedatangannya naik apa dan nginep di mana dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Oke, boleh kasih bocoran nggak sih Pak, harga tiketnya kira-kira berapa nih range-nya gitu, biar bisa nabung atau apa gitu para auto lovers yang pengen nonton. Harga tiketnya jelas tidak akan memberatkan kantong ya. Kita setiap mengambil keputusan dari MGPA, Mandalika Grand Prix Association, itu selalu mempertimbangkan demografi, sosiologi, daya beli dan sebagainya. Itu aja, nggak yang menjuntai berlebihan gitu, enggak. Karena at the end MotoGP ini adalah bukan hanya milik MGPA, bukan hanya milik Lombok, tapi milik semua rakyat Indonesia. Karena kalau informasi dari MotoGP, Indonesia adalah salah satu basis terbesar Pak, fans MotoGP. Oh iya, pasti. Kita berjuta-juta, basis terbesar kita adanya di Indonesia. Kiblatnya harusnya kita kembalikan marwahnya itu ke Indonesia. Itu tujuan kita. Berkaitan dengan itu Pak, jutaan orang nonton MotoGP di Indonesia. Bagaimana kesiapan MGPA seandainya nanti penontonnya membludak, Pak? Pasti kita juga akan atur trafficnya, ya kan? Di sana akan diatur trafficnya. Kalau penonton membludak, itu pasti kapasitasnya juga kita batasi ya, kayak gitu ya. Karena kan bukit itu juga nggak mampu untuk menampung. Punya daya maksimum sendiri ya, maksimalnya juga ada, grandstand juga ada kayak gitu ya. Ya nanti kalau sampai tampuan membludak, tentunya kita akan buka layar-layar di luar kan, kayak gitu. Nah, mungkin bisa semuanya harus menyaksikan, ya kan? First come first serve kan kayak gitu kan. Saya rasa gitu ya Mas ya. Oke Pak. Oh ya, untuk Dorna kapan kira-kira ke Mandalika Pak? Awal April ini. Oh, jadi berarti mundur ya setelah Qatar ya? Setelah saya di Qatar. Qatar lah tentunya ya kan di sorry sebentar. Baik Mas. Udah beres. Iya tentunya setelah Qatar. Setelah pertandingan usai Qatar, ya mereka datang. Nanti ada yang datang ya pejabat-pejabat tinggi Dorna ya. Kemudian ada dari FAM juga ada. Ini adalah inspection yang pertama kali dilakukan oleh Dorna dan FAM. Besar untuk sampai ini Qatar Motor Indonesia. Oke. Untuk sampai homologasi Pak, kira-kira berapa kali Dorna dan FAM akan berkunjung ke Mandalika? Bisa berkali-kali. Bisa jadi berkali-kali. Karena itu adalah bentuk daripada kerjasama relationship antara
Dorna, antara MGPA, antara FHM, dan begitu pula dengan IMI, kayak gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Ya. Kemungkinan terburuk seandainya... Jangan yang buruk-buruk dong, yang bagus-bagus saja. Ada 2 pertanyaan kondisi terburuk nih Pak. Apa tuh? Seandainya nih, pandemi belum selesai Pak. Meskipun vaksinasi sudah berjalan, kita jadi tuan rumah, tapi nggak boleh ada penonton. Bagaimana nih dari MGPA? Pertanyaannya cakep tuh. Bagaimana dari MGPA? Ya tentunya kami ini kan penyelenggara yang memang membutuhkan semuanya adalah secure, betul nggak? Secure, take risk everything but never your health, katanya kan kayak gitu kan, betul ya? Nah itu nomor 1 adalah ketentuan dari pemerintah yang kita ikuti terlebih dahulu, ya. Ketentuan dari penyelenggara itu juga yang kita ikuti dulu. Kalau Dorna bilang bahwa ini nggak boleh ada penonton, oke, memungkinkan nggak kondisinya di Indonesia itu tanpa penonton? Nah ini yang masih harus dipertimbangkan secara massal, kayak gitu. Apapun juga mas bentuknya, ya balapan is balapan, tapi adalah ketentuan dari pemerintah itu yang mesti harus kita ikuti. Ketentuan dari para penyelenggara atau pemiliknya itu yang kita ikuti lebih dahulu. Kita sih berharapnya tahun ini dengan vaksin yang bisa sudah running, sudah merata, ya itu bisa jadi mendapat kelonggaran. Tapi kalau toh pun enggak, ya kita harus pertimbangkan plan A, plan B. Tapi yang jelas ya, for your information bahwa kita ini Indonesia satu-satunya negara di dunia yang mendapatkan kontrak selama 10 tahun. Jadi at the end, you don't have to worry. 10 tahun ke depan kita masih balapan, ya kan? Masih ya pandemik nggak kelar-kelar, kayak gitu. Benar nggak seperti itu? Jadi realistis aja lah, kayak gitu. Kita bercoba realistis. Harus 2021. Lah kalau 2021 pertanyaannya tadi seperti Mas tanyakan, kondisinya nggak memungkinkan, apa mau kita paksakan? Kayak gitu kan. Kondisi ini kan yang jelas kan bahwa pembangunan sirkuitnya udah siap. Semuanya sudah siap, ya kan? Tinggal penyelenggaranya atau pemilik balapnya siap nggak? Kayak gitu, kira-kira seperti itu. Gitu Mas. Oke Pak. Ini satu lagi, berapa persen Pak kira-kira bisa digelar tahun ini di Mandalika? Ya. MotoGP dan WEC. Tunggu sampai dengan Juni besok, ya. Tunggu sampai di bulan Juni besok, itu adalah final homologation, ya. Yang kita yang hanya yang para pengambil keputusan itu yang tahu, ya. FHM dan Dorna yang tahu. Sanggupkah atau bisakah Indonesia menjalankan balapan di 2021, ya. Tapi kalau kami dari penyelenggara dari MGPA itu memastikan bahwa Juni insya Allah sirkuit bisa kelar. Yang jelas bahwa konsentrasi utama kita sekarang saat ini adalah pembangunan sirkuit. Pembangunan sirkuit itu harus kelar sesuai deadline. Deadline is deadline. Gitu. Oke. Si Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Jadi nanti Juni kita undang lagi Pak. Ya, bagaimana kelanjutannya? Kita akan update mengenai sirkuit Mandalika jadi atau enggak nih, gitu kan? Ya. Kita juga dari nggak cuma dari dunia otomotif sih Pak, dari orang-orang yang awam yang cuma suka nonton aja gitu. Itu harapannya juga besar sih Pak. Iya, benar. Kita bisa nonton. Ya, kita bisa nonton lagi. Nah, karena untuk saat ini kan sirkuit terdekat MotoGP juga di Sepang. Ini di Lombok, Mandalika, kita nonton di rumah sendiri, gitu kan? Iya. Sepertinya akan seru. Oke baik, terima kasih banyak Pak Epi sudah mau meluangkan waktu nih di sela-sela kesibukannya, ya, ngobrol-ngobrol bareng kita. Sukses terus ya untuk Indonesia. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, jadi seperti itu Autolovers. Saya akan rangkum dulu nih. Pak Epi kalau mau meninggalkan lokasi boleh Pak, Ya. karena pasti butuh ini kan. Nah,